Ketika terjadi resesi ekonomi, bunga turun, interest rate turun, artinya apa? Polisnya masing-masing tentang perang. Beli saham mumpung lagi turun. Ekonomi keluarga gimana ibu-ibu? Situasi ekonomi dunia jadi nggak menentu. Merinding ya ngomongin perang. Oke, selamat malam Sobat Juara. Ketemu lagi dengan kami, para financial planner di rubrik obrolan juara. Nah, pada malam hari ini nih kita mau ngobrol seru ya bersama Kakak Dwi. Hai Kak Dwi. Halo. Sama kali ini dan yang paling ganteng karena nggak ada lawan, Mas Ikhwan. Halo semua, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nah, kita akan ngobrolin sesuatu yang lagi hot-hot nih hari ini, weh. Minggu-minggu ini ada beberapa kabar yang mungkin sedikit menggemparkan dunia, yaitu perang Rusia dan Ukraina. Nah, gimana sih dampaknya terhadap investasi di Indonesia? Terus, apa sih yang harusnya kita lakukan nih sebagai para investor? Nah, kita akan ngobrol bareng. Nah, Mas Ikhwan, gimana sih perang ini kok bisa berdampak sama investasi di Indonesia? Kan pada perangnya jauh ya di sono ya. Ya betul, kalau kita lihat perangnya emang jauh gitu ya. Buat yang kita yang nggak apa ya, yang awam lah gitu ya, mungkin ngelihat wah perangnya, untung perangnya jauh gitu ya, nggak deket-deket sini gitu ya. Tapi kita, kalau saya pribadi melihat ada banyak faktor sih secara keseluruhan gitu. Jadi kita lihat yang pasti, Rusia itu salah satu penghasil minyak paling besar, gas bumi juga paling besar, dan sumber-sumber daya alam lainnya gitu. Nah, kalau terjadi perang di ini kan Eropa gitu ya, berarti nanti bisa jadi ada yang semrawut nih. Nah, misalnya logistik gitu. Barang susah nyampe, apa komoditas gitu, bahan baku itu baru dari contoh kecil aja. Tapi sudah kita lihat impactnya, sebenarnya tuh, ketika belakangan kita lihat harga minyak bumi itu naiknya kenceng, apalagi ketika diputuskan bahwa, bukan diputuskan, ketika ada statement dan kejadian beneran, Rusia itu nyerang, masuk ya, masuk dan statementnya itu mengadakan operasi militer gitu. Itu sebenarnya kata lain dari menyerang gitu sebenarnya. Nah, itu Bukan ya. bikin harga Invasi. minyak tuh melambung lagi gitu. Dan otomatis situasi ekonomi dunia jadi nggak menentu gitu. Harga minyak naik pasti. Kemudian, yang jelas itu Eropa itu banyak bergantung sumber daya ya, terutama gas gitu, itu kepada Rusia gitu. Jadi, satu jaringan pipa besar di Eropa itu namanya Nord Stream 1 ya. Mau ada project Nord Stream 2 juga. Itu dari Eropa ke Jerman gitu. Kita tahu Jerman itu, industri besar di Eropa gitu. Nah, kita terus, ya Jerman dan yang negara Eropa Barat lainnya itu kan NATO gitu kan ya. Dan si Ukraina ini mau masuk ke NATO gitu. Nah, artinya berpihak kepada, Barat gitu, Eropa Barat gitu. Meskipun apa ya, secara ekonomi mungkin nggak terlalu besar, tapi memang Ukraina ini kenapa diperhitungkan itu, dia negara yang sangat paling besar ya, tolong koreksi kalau saya salah gitu ya. Itu negara paling besar daerahnya di Eropa, di seluruh Eropa gitu. Nah, sekarang udah dicaplok-caplokin tuh. 2014 ada Crimea diambil sama Rusia. Nah, sekarang dibikin separatis lagi. Ini ini bergejala pertama pasti minyak bumi. Sumber daya alam lainnya apa yang naik? Minyak bumi pasti, batu bara pasti, kemudian, apa lagi? CPO ya. CPO termasuk gitu. Karena apa? Di Eropa itu kan banyak pakai minyak-minyak nabati kayak kedelai gitu, soybean gitu. Ya alternatifnya CPO pasti. Nah, itu emang sudah naik dan ternyata begitu terjadi perang makin lompat lagi harganya. Artinya apa? Impactnya ke kita itu besar gitu. Kalau harga minyak naik, kita semua,
kebanyakan masih pakai bahan bakar fosil gitu. Listrik baru seberapa kecil, dan pembangkit listrik kita pun itu masih pakai bahan bakar fosil, batu bara atau minyak bumi, solar gitu. Artinya tergantungan ke situ sangat besar gitu. Bisa jadi defisit APBN segala macam, bisa jadi nanti listriknya naik, semua beban pasti akan jadi naik gitu, transportasi naik gitu. Termasuk harga Indomie. Kan sempat ada berita harga-harga bahan pokok gitu ya. Kita lihat minyak goreng aja udah susah, udah langka karena harganya mahal. Yang ada operasi pasar diburu. Gitu kan. Terus bahan bakunya untuk bikin Indomie itu sendiri ada tepung-tepung gitu kan, ada gandum mungkin. Ya itu semua naik gitu. Artinya apa? Akan terjadi inflasi yang kenaikan harga yang bisa jadi kalaupun nggak sekarang naik pasti akan mau nggak mau nanti akan naik gitu, akan berakibat juga ke kita gitu. Itu mungkin sebagai pembukaan itu baru dari sisi Eropa aja gitu. Nah, balik lagi kita tahu ini kan secara ideologi Rusia itu punya teman gitu ya, ideologinya komunis gitu kan. Dia temenan sama Cina. Cina presidennya itu sudah jelas sangat bersahabat gitu. Cina nggak akan mau menentang Rusia ketika terjadi agresi atau penyerangan ke Ukraina gitu. Ya karena si Ukraina punya alasan dia membela orang-orang yang ada di dua daerah separatis itu gitu, si Rusia. Nah, si Cina pasti nggak akan tinggal maksudnya ya nggak akan ikut menyerang Rusia gitu di ininya di mana ketika terjadi ini kita tahu ada dari 5 anggota Dewan Keamanan PBB, anggota tetap itu ada 5 ya, 2-nya itu Rusia dan Cina, udah nggak bisa inilah gitu. Jadi kalau emang ini berkepanjangan akan terjadi sesuatu yang tidak menentu, dan ini pasti akan berakibat ke kita gitu kira-kira, Mbak Vera. Iya ya. Padahal kita tuh lagi mau bangkitnya dari fase kemarin ya, dari pandemi ini udah kelihatan mau naik, tiba-tiba melemah lagi dengan adanya perang kayak gini. Apalagi perang ekonomi ya, perang ekonomi keluarga. Gimana ibu-ibu? Susah nggak sih cari minyak goreng hari ini? Coba dong kasih tipsnya. Masih susah di sini. Tipsnya ya mau nggak mau ganti ke minyak kelapa, bukan minyak kelapa sawit ya. Kelapa tapi lebih mahal juga dong pastinya. Iya sih, tapi itu alternatif pertama. Alternatif keduanya ya makan rebus-rebusan aja, lebih sehat. Lebih sehat. Iya benar. Biar lebih glowing ya, glowing ya. Lebih sehat, lebih bisa nyimpan uang buat investasi, terus nambah emasnya mungkin karena harga emas juga lagi naik ya Mas. Betul. Beberapa hari ini naik juga. Nah, betul, ketika terjadi perang kemarin itu juga, ketika terjadi agresi itu juga, emas juga tiba-tiba ya lompat gitu, naik juga. Naik jauh itu. 940-an lah ya. Berapa Kak Dwi? 940 lah, sekitar 940. Hampir 1 juta. Kemarin itu 2 kali sehari naiknya. Ya, hari ini turun lagi. Turun lagi. Kemarin sampai 2 kali sehari naiknya. Itu tidak biasa itu. Jadi di Antam ya, di website Antam pagi naik, sore naik. Biasanya kan sehari sekali. Itu berarti kejadian luar biasa itu. Itu indikasi orang banyak cari emas atau mungkin indikasi perang ini atau gimana menurut teman-teman? Kalau menurut pengamatan saya sih karena emas itu kan letter itu naiknya pelan gitu kan. Nah begitu ada netizen Indonesia emas naik langsung mulai melirik semua gitu. Borong ya. Gitu. Jadi dan beberapa ketika naik dikit pada dijual gitu ya, Bay. Iya, jadi hari ini turun. Lihat sejarahnya ya, setiap turun saham emas naik gitu. Biasanya berlawanan kan. Lalu seperti itu gitu. Lihat sejarah sih seperti itu. Jadi faktornya sih bisa lain-lain ya, tapi kalau lihat tren saham turun, emas naik.
mas naik, saham turun gitu ya. Iya, Mas langka soalnya Mas buktinya kita cuma satu ada Mas Ikhwan. Tarikan ya Mas. Bisa aja nyambung. Iya, walau berasanya jauh gitu kalau secara lokasi mungkin lebih dekat sama kakak Ica ya yang sekarang lagi di Scotland. Tapi sooner or later itu pasti nyampe lah ke sini efeknya apapun itu. Yang udah di depan Padahal, mata ya tadi. Ya sih di depan mata. Terus menurut Kak Dwi nih ya, kira-kira nih ya, ketika dalam kondisi kayak gini nih, kan Sobat Juara nih lagi megang duit juga nih gitu ya, dan mau berinvestasi nih. Kira-kira investasi apa sih yang pas dan kayaknya tepat gitu pada saat perang? Pada saat perang ya. Aku tahu jawabannya ini, lagi semangat-semangatnya juga karena dia baru launching. Apa tuh? Karena dia baru launching sukuk retail tuh baru launching per hari ini ya atau kemarin gitu, itu baru launching. SR berapa? SR 012 ya? 012 apa 16 ya, coba nanti kita lihat ya, pas nanti ada yang ngomong saya yang nyontek itu SR saya baru buka tadi soalnya tadi pagi, karena kayaknya sukuk mau launching deh gitu kan di bulan ini, apalagi suasana seperti ini. Rutinnya saya tadinya mau beli emas gitu kan, tapi emas lagi naik gitu ya, coba kita lihat investasi yang lain. Nah, keluar sukuk retail ini bisa menjadi pilihan nih buat teman-teman Juara untuk diversifikasi aset ya yang lebih aman, karena kan sukuk itu dilindungi undang-undang gitu ya. Jadi negara udah pasti harus bayar mau nggak mau gitu, karena ada undang-undangnya paten ya gitu ya, jadi sangat low risk gitu ya kalau di sukuk retail, mungkin seperti itu kalau Mas Ikhwan mungkin tadi lihat sejarahnya perang segala macam. Kalau saya sih mengkritisinya yang lain ya, maksudnya kadang ini miss ya di setiap orang gitu. Coba deh teman-teman Juara lirik buku-buku polisnya masing-masing tentang perang, barangkali ada yang nggak ngeh, ada yang lupa. Emang separah itu emang bakalan ke Indonesia? Wallahu alam, nggak ada yang mau perang gitu loh ya. Tapi nggak ada salahnya kita mengetahui gitu klausul di dalam polis-polis kita, kalau perang gimana sih gitu loh ya, apa sih yang terjadi dengan manfaat-manfaat polis kita. Nah palingan itu Bu, saya kalau ngelihat suasana kayak gini ya, karena imbas itu ya kayak pandemi lah, waktu itu kan kita santai banget ya di Wuhan pertama. Mimpi nggak sih kita itu sampai ke sini nggak ada yang kayaknya kita pede banget waktu itu ya, nggak makan masuk ke Indonesia. Indonesia kan negara tropis, orangnya makan cabai semua gitu. Apa hubungannya? Masih jauh. Virus jauh itu mah di Wuhan, virus corona itu gitu ya. Bukan berarti kita juga welcome ya, tapi segala kemungkinan itu bisa aja gitu kan ya istilahnya. Waktu itu juga pas COVID pertama di Wuhan juga saya baru melahirkan, jadi kayaknya nggak kepikiran gitu bakalan ada COVID, dan ternyata kita semua mengalami serangan ketiga malah ya di Indonesia. Balik lagi ke polis, teman-teman nanti ya harus baca ya, kita kan polis itu aset kita juga gitu ya. Klausul di dalam polis kita jika terjadi perang itu di manfaat-manfaat tertentu ada yang jadi pengecualian loh. Waduh, ntar ada yang pas dengar, waduh yang bener gitu kan. Ada gitu, emang ada yang dikecualikan, misalnya apalagi kalau klaimnya terlalu besar karena misalnya bom di mana-mana, lalu yang yang masuk ke rumah sakitnya banyak, klaimnya meningkat. Nah itu ada penyesuaian juga terhadap manfaat-manfaat di polis kita. Nah karena saya juga bukan nasabah dari semua merek gitu ya, saya hanya dari 3 merek perusahaan asuransi saja. Bisa jadi klausul-klausul di dalam polis itu berbeda tergantung ya perusahaan asuransinya masing-masing. Tapi tips dari kita nih, dari Juara, pada masa-masa kita dengar berita perang, yuk kita baca polis-polis yang sudah dimiliki masing-masing nih sama sobat-sobat Juara, agar
ketika nauzubillah nggak mau terjadi, tapi sobat juara udah tahu bahwa memang klausulnya di dalam polis seperti itu. Gitu paling Bu. Ngingetin aja. Merinding ya ngomongin perang soalnya. Amit itu kan. Nauzubillah ya, jangan sampai, tapi mudah-mudahan lah kita semua berdoa atas dasar kemanusiaan aja ya, bahwa semua ini bisa cepat berakhir dan diatasi dengan baik. Itu ya Bu Vera. Ya, Kakak ya. Vera. Ya dong. Di sini kan nggak ada yang tua di rubrik obrolan juara ini, semuanya muda ya. Karena sobat juara nih muda-muda dan kita juga semuanya di sini muda. Bener banget sih, tadi Kak Dwi menyoroti dari sisi yang lain. Terus kalian ini juga bicara tentang tadi itu ya, efek dari investasi yang terdampak di Indonesia seperti apa. Nah, Mas Ikhwan nih sebagai pengamat politik, pengamat politik juara dia. Dulu mau jadi duta besar kayaknya, atau mau jadi ini apa namanya? Nyasar aja saya gara-gara suka nonton film agen-agen rahasia kayaknya. Jadi agen rahasia dia. Yang nonton ini loh, yang sospol di sini loh. Ya, yang sospol di sini, padahal tapi saya tidak tertarik dengan diplomasi gitu ya, politik saya nggak tertarik. Mas Ikhwan itu S-nya T. Tapi Mas Ikhwan yang lebih tahu soal sejarah ya, silakan Mas Ikhwan. Ya, jadi kalau saya lihat di beberapa kondisi memang ketika krisis gitu, sebenarnya nggak selalu emas itu berbanding terbalik dengan saham sih ya. Kalau kita lihat dari yang baru aja sih ya, yang baru ini kayak 2020 ya, semua aset-aset yang beresiko itu tiba-tiba jatuh gitu. Apa aja aset yang beresiko? Ada saham, emas, termasuk kripto, Bitcoin lah gitu ya. Nah, yang kita lihat waktu awal pandemi ini apa yang naik kenceng? Dolar pastinya. Dolar jadi safe haven. Artinya lagi keadaan tidak menentu seperti itu cash is the king gitu ya. Dan itu terbukti dengan dolar yang naik gitu ya. Kalau secara indikator ya, kalau saya ngelihat chart sih biasanya itu kita pakai namanya indeks dolar. Nih indeks dolar lagi kemana nih arahnya nih? Nah, kalau lagi naik nih hati-hati nih, meskipun dolar itu banyak tekanan dari banyak negara ya, kayak dari Cina gitu ya, banyak negara-negara sekarang settlementnya itu nggak pakai dolar lagi, pakai mata uang lokal atau Cina lah, karena Cina ekonomi terbesar di dunia, dia produsen terbesar di dunia, barang-barang banyak diproduksi di sana. Nah, ketika awal-awal pandemi 2020 itu indeks dolar naik, kenceng, dolar sampai berapa? 16.000 ya, apa 17.000 gitu kemarin kan, gede banget gitu kan. Nah, baru kemudian turun. Nah, baru setelah itu ketika orang sudah bisa membaca situasi, barulah ternyata terjadi kebalikannya. Orang lihat ini semua sekarang harga lagi murah nih. Orang-orang yang tadinya ngumpulin cash melihat harga-harga murah, harga aset gitu ya, harga saham itu kayak di indeks US gitu ya, termasuk Indonesia, itu jatuhnya bisa puluhan %. Nah, itu udah murah banget gitu. Akhirnya orang kita lihat fenomena banyak orang kaya dari saham, termasuk di Indonesia. Naiknya bisa berkali-kali lipat gitu. Apalagi kemudian muncul fenomena bank digital, itu bisa ada yang 10 kali naiknya, lebih bahkan gitu. Nah, itu yang terjadi gitu. Nah, tapi kalau kondisi seperti ini kayak perang ini ternyata berbeda nih. Berbeda yang terjadi. Emasnya naik, sahamnya turun gitu. Karena saham itu kan dia kan sebagai ekonomi sebenarnya, indikator ekonomi. Yang dia itu kalau bahasa kerennya itu dia future value gitu, nyarinya future value gitu, atau forward looking gitu. Nah, si saham ini begitu sifatnya. Contoh kayak kemarin 2020 saham pasar saham jatuh gitu, termasuk emas jatuh gitu, aset yang berisiko.
saham jatuh, ekonomi kan belum jatuh gitu. Pendapatan itu masih normal gitu. Tapi pasar saham itu dalam sehari jeder gitu. Dalam waktu singkat kurang dari sebulan rontok semua gitu. Nah, tapi kemudian recovernya cepat nih pasar saham gitu. Artinya kita bisa melihat pasar saham ini sebagai forward looking gitu. Kita ngelihat bahwa ini indikator ekonomi sebenarnya pasar saham salah satunya gitu. Kalau kita mau yang indikator paling besar ya pastinya pasarnya Amerika gitu, karena seluruh dunia ngumpul di situ. Perusahaan-perusahaan yang nggak ada di Amerika aja ngumpul di situ gitu. Nah terus balik lagi, kenapa jadi emas gitu? Kita lihat emas ini banyak dilihat bukan sebagai investor retail juga, tapi kok investor gede-gede kelas kakap corporate bandar besar gitu, investor besar melihat bahwa emas itu tetap menjadi safe haven atau lindung nilai bagi aset-asetnya dia. Makanya ketika ini perang, mereka melihat safe haven-nya ya emas gitu. Kripto bisa nggak bisa jadi gitu. Dia sejalan dengan pasar saham sebenarnya. Kripto itu Bitcoin lah kita ngomongnya ya, karena Bitcoin tetap aja jadi kayak indeksnya untuk kripto gitu. Karena apa? Kripto itu kan fisiknya nggak ada gitu. Meskipun nilainya dianggap orang ada, tapi fisiknya nggak ada. Tapi kalau emas, meskipun mau dibawa-bawa susah, digondol susah, tapi sifatnya itu kan ada ya. Fisiknya nyata, dan dia logam mulia gitu. Makanya dia nggak disebut logam mulia karena dia nggak bisa korosi, berkarat segala macam. Nah itulah dia jadi yang salah satunya bisa jadi alternatif gitu. Nah bagaimana kalau kita ngelihat investasi apa sih yang paling bagus untuk kita, balik lagi ke diri kita, kondisi kita sekarang seperti apa nih gitu. Terus apakah kita mau investasi gitu atau mau mereview investasi? Terus kita mau memegang aset kita ini dalam jangka waktu berapa lama? Itu setiap orang pasti beda-beda gitu. Sekarang ini justru kalau saya lihat dalam kondisi seperti ini, kondisi kayak gini, ketika misalnya market jatuh gitu ya, inilah saat yang tepat lagi, kesempatan kedua mungkin untuk kemarin yang mungkin tahun 2020 nggak sempet, aduh gua ketinggalan gua nggak beli saham, nggak invest saham. Inilah salah satu waktunya untuk mulai mengincar lah gitu, mulai berburu lah gitu. Makanya bisa jadi ya siapin dulu cash nih, tapi nih jangan langsung beli semua gitu. Kayak contoh kemarin ini kita baru ngomong dari aset finansial gitu ya, belum aset real gitu. Aset real ya real estate kita langsung sebutnya lah gitu. Karena ketika terjadi resesi ekonomi, bunga turun, interest rate turun, artinya apa? Bunga bank itu kredit murah gitu. Dan untuk para pemain properti, bunga atau bank itu adalah leverage gitu. Kenaikan harga properti itu ada rumus, kita kenal namanya rumus 72 gitu. Berapa nilai propertinya itu akan jadi berapa gitu. Itu bisa minimal, itu nggak minimal, dan biasanya itu bisa biasanya malah melebihi angka atau rumus 72 itu. Di 72 dibagi interest rate-nya atau bunga, sejumlah itulah uang kita atau aset kita akan berlipat ganda gitu. Makin gede bunganya berarti nanti aset tersebut, katakanlah kita ngomong properti, itu berlipatnya tuh lebih cepat gitu. Karena angkanya lebih besar, berarti kan angka yang didapat untuk membagi lebih besar gitu. Katakanlah 72 bagi katakanlah bunga 6% gitu. Berarti 12 gitu. Berarti akan berlipat jadi 2 kali lipat minimal dalam waktu 12 gitu. Dan 12 tahun. Realnya itu lebih dari itu sebenarnya. Nah, kira-kira itu sih berbagai opsinya gitu, Bu. Iya. Oke. Jadi intinya investasi tetap ada, tetap menjanjikan gitu. Jadi jangan takut terus kemudian ambil semua uangnya yang ada di lembaga finansial gitu ya, diambil gitu. Kita mau perang nih, taruhnya di brankas gitu, nggak gitu juga kali ya. Bener nggak, Len?
Nih besok ada yang datang ke bank nih, Ras ambil duit semua atau ambil reksadananya gitu, atau mungkin cairin beberapa depositonya terus dimasukin ke brankas gitu. Biasanya awal tahun ini itu Kak, bonus. Beberapa perusahaan kan bagiin bonus tahunan kan kalau ada awal tahun Kak, ini. kalian ini kayaknya mau bagi bonus, saya mau melamar ke perusahaannya boleh? Bukan, ini saya ingat zaman dulu waktu saya masih jadi karyawan gitu. Biasanya nih kalau ini baru bagi bonus dia sama karyawan. Bulan-bulan awal tahun ini dapat bonus. Biasanya kan kalau yang baru dapat bonus nih, mungkin ada juga teman-teman juara yang baru akan menerima bonus atau sudah, ya bijaklah dengan uang yang baru saja Anda dapatkan atau akan Anda dapatkan. Kalau tadi Mas Ikhwan bilang siapin dulu uangnya, kalau menurut saya selain uang ada juga yang harus disiapin, apa? Ilmunya. Betul. Jadi belajar dulu teman-teman, jangan keburu-buru FOMO, terpengaruh oleh situasi di luar sana gitu. Oh, beli ini, beli itu, kita main beli-beli aja tanpa ngitung, tanpa belajar. Beli saham mumpung lagi turun, tapi kita nggak tahu cara menganalisanya, teknikalnya gimana. Jadi deh minus portonya. Nah iya, itu dia. Makanya tadi selain uang cash yang kita siapkan, kita juga harus siapin ilmunya. Dan satu lagi yang perlu teman-teman ingat, jangan simpan investasi dalam satu keranjang. Please diversifikasi. Balik lagi ke yang resiko tadi Kak Dwi bilang gitu kan, kalau misalkan ada investasi yang resikonya tinggi, ada yang investasinya rendah, ya disebar aja gitu. Jadi ketika yang satu kena imbas, misalkan emas kena imbas, saham kena imbas, SR kita masih aman-aman aja gitu loh teman-teman. Balik ke profile ya, masing-masing. Ini soalnya kita berempat aja profil resikonya beda-beda loh, gitu kan. Saya rendah. Ini kalau dilihat nih portonya beda-beda nih, portofolionya nih. Pasti beda-beda. Jadi memang kayak Mas Ikhwan gitu ya. Mas Ikhwan lebih tadi agresif ya. Kata kalian nih pasti lebih menguasai sektor-sektor yang memang sifatnya agresif gitu ya. Seperti ya Bitcoin, seperti saham dibanding kita gitu ya. Nah, foto ibu-ibu sama bapak-bapak ini pasti juga beda-beda gitu kan, pasti beda-beda. Dibuka portonya Mas Ikhwan sama porto saya gitu, sama kalian nih sama kamera ini pasti beda gitu ya. Kalau tadi kalian ini mengakui diri sebagai konservatif ya Kak ya. Saya lebih moderat lah ya. Saya konservatif. 50-50 lah. Saya nggak begitu agresif juga, tapi saya senangnya nyoba gitu ya. Kalau yang agresif itu saya senangnya mempelajari gitu ya, terus siapin duitnya, jangan sampai duit pinjaman ya gitu ya. Harus uang dingin. Bahaya nih gitu kan. Siapin uangnya, lalu ya yang pertama itu belajar dulu, kita paham, yuk kita boleh coba dan siapkan diri kita untuk menerima resiko. Jangan sampai iya kan udah oke gitu ya, taruh di tempat agresif, tahu-tahu nggak siap sama resikonya, stres sendiri gitu kan. Nah, kalau misalnya kita kenali diri kita yang suka stres seperti itu ya udah sih gitu loh. Kamu kenali diri kamu sendiri ya, cobanya yang lebih konservatif, palingan seperti itu ya. Balik lagi ke profil resiko masing-masing, kenali diri kalian masing-masing, seperti apa sih kita dalam menerima resiko gitu ya. Yang baper-baper hati-hati ya, yang baper-baper tuh suka ngimbas juga kan ke porto investasinya gitu ya. Kalau baper-baper ya coba lebih moderat ke konservatif lah gitu ya, karena memang kalau yang agresif ya memang kalau lihat keuntungannya bling-bling ya Kak Leni ya, Kak Ikhwan gitu ya. Keuntungannya lagi when it's good to be true, it's good to be true kalau invest. Iya, jadi jangan teriming-iming pendapatan atau imbal hasil yang tetap gitu. Enggak, tetap dulu. Ketika dibilang tetap, wah tetap ini besar lagi ya. Sukuk obligasi ini kan tetap. Ya enggak?
nanti dia dianggap wah ini tetap aman berarti gitu. Lalu ada investasi yang menawarkan wah bisa dapat 5% 10% per bulan. Ya. Tetap nggak usah ngapa-ngapain. Anda nggak usah ngapain, tinggal tidur aja udah nanti dapat duit tiap bulan. Gitu kan. Nah, itu tadi kata Mbak Leni tadi to be true kalau kayak gitu. Duitnya masuk kemana dulu? Paham? Tadi balik lagi ke ilmu ya. Tapi kadang-kadang ada orang yang dalam masa gini panik gitu ya. Pasti banyak juga mereka lagi sibuk segala macam meskipun sudah ngerti sebenarnya, tapi terlupakan oleh masuk wah ada perang, jadi bingung gitu, jadi fear gitu kan. Dia bingung karena emosi itu bisa mengalahkan logika gitu. Nah itu dia balik lagi, meskipun orang dia udah punya ilmunya, tetap harus ada guide-nya juga, itu guidance-nya atau komunitas gitu. Kayak misalnya kita di Juara juga suka ngobrolin tuh investasi kayak gini gimana sih gitu. Investasinya apakah tadi balik lagi, apakah sekarang waktu yang tepat buat beli? Tergantung gitu. Kalau emang Anda punya sudah ngerti kondisi sendiri, kondisi keuangan dan kondisi pasar, siap-siap aja. Tapi kalau misalnya nggak siap, ya jangan gitu kan, jangan sampai ntar pinjem buat masukin ke saham katakanlah gitu. Kalaupun mau minjem, sebaik-baiknya minjem itu untuk investasi ya. Itu cuman investasi untuk properti kalau saya bilang. Kenapa? Biar ada agunannya gitu. Kalau misal nggak bisa bayar, ya udah paling diambil. Ya nggak. Kalau punya strateginya lainnya itu, kalau punya strategi, kalau berani juga di refinance gitu. Itu malah enak, dapat duit lagi gitu. Ya contohnya gitu aja. Berarti balik lagi ke itu Mas, balik lagi ke tujuan investasinya itu mau buat apa? Betul. Itu di otak sama saya mau ngomong itu Kak. Iya. Ya kalau mama kan biasanya kalau beli misalkan beli aset, beli apalah itu, beli emas gitu. Oh nanti ini mau buat ini. Simpelnya sih kayak gitu sih teman-teman Sobat Juara. Tujuan investasi itu sesimpel itu. Kayak saya nih kan anaknya 4, harus nabung nanti buat sekolah anak tuh. Nah itu balik lagi ke tujuan investasi. Ya tujuannya apa itu, buat jangka pendek, menengah atau jangka panjang. Nah itu pilihlah yang cocok gitu, yang cocok sesuai dengan tujuannya. Intinya sih tetapkan tujuan gitu ya, kenali profil resiko masing-masing, lalu pelajari investasi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sesuai dengan kita sendiri gitu ya. Di Juara banyak banget tuh kelas yang bahas itu tentang tujuan investasi, jangka pendek, menengah gitu. Apakah mau buat pensiun, apakah mau buat pergi beribadah, beli rumah, biaya nikah, itu banyak banget di Juara kelas-kelas yang membahas in detail masing-masing tema-tema tadi gitu. Nah dikaitkan dengan perang ini ya kita mesti sadar akan segala hal yang terjadi di sekitar kita, meskipun itu masih jauh ya Kak ya. Itu jangan kebawa panik aja. Oke, wah menarik banget nih kalau kita terusin sampai besok pagi obrolan kita nggak akan selesai nih. Bareng kayak. Seru. Nanti kita ngomongin perang ya. Kita lihat peta perang dulu lah. Iya, kita baru ngomongin perang. Kita ngomongin yang lain. Yang Mas Ikhwan bilang itu ya siap-siap aja nih gandum. Soalnya kan Ukraina itu eksportir gandum terbesar kan. Mama tuh mulai mikirnya nanti roti gandum gimana ya gitu kan, terus nanti mie gimana ya mie gitu, gorengan gimana gorengan ya kalau gorengan kan udah kehantam dari dua bulan kemarin nih. Kalau mama tuh nggak jauh dari makanan gitu. Atau kalau misalkan pemain saham, nanti emiten yang terkait dengan produksinya berbahan baku gandum itu nanti gimana gitu kan. Jadi kayak bola liar gitu teman-teman mikirnya itu. Kalau dibikin peta pikiran itu cabangnya banyak banget gitu. Sama kayak obrolan kita malam ini kan. Beautiful mind. Awalnya gitu kan. Betul, balik lagi ke ini mungkin ya. Tadi kan kita ngomongin kalau kita mau masuk berarti kita tentuin tujuan dulu nih. Kita mau berapa? Kalau emang kita baru mau masuk, tentuin dulu tujuannya. Tapi kalau kita sudah ada planning sebelumnya, katakanlah kita cost averaging gitu di reksadana gitu.
Nah, jangan sampai ketika terjadi momen seperti ini, padahal contohnya reksadananya untuk jangka panjang nih, kita katakanlah untuk nyiapin dana untuk pensiun lah katakanlah. Itu kan berarti mungkin masuknya ke reksadana saham. Jangan sampai terpengaruh sama kondisi seperti ini, karena kondisi yang seperti ini saya yakin juga nggak akan sampai 10 tahun kondisinya. Artinya iya tetap ada plan semula ketika dia kondisinya, misalnya time frame-nya mau seperti apa gitu, time span-nya kira-kira gitu mungkin, Mbak Vera. Oke, wah ya, jadi dari perang ke minyak goreng, ke gorengan, ke mie instan, banyak ya. Tapi yang banyak jelas banget emiten terkait ini. Betul. Tapi Sobat Juara jangan panik ya. Paling penting investor tuh nggak boleh panik, betul nggak teman-teman? Benar. Jangan panik, pelajari dan tetap berdoa. Mudah-mudahan segala sesuatu yang terbaik buat negeri kita. Tadi tuh bagus banget tuh, Kakak Dwi bilang coba deh lirik SR lagi, itu kebetulan lagi launching ya SR ya. SR 016. Oh 016, saya ingatnya 12 udah lama banget ya. 016 ya. 016. Boleh lah itu diburu. Yang 15. Boleh lah itu diburu ya. Kalau SR lumayan tergarasi. Gitu ya. Deposito juga nggak terlalu panjang, juga nggak terlalu pendek, 3 tahun cukup lah ya. Bismillah. Oke. Bismillah, Sobat Juara, nggak perlu khawatir kalau mau mulai berinvestasi, sering-sering aja tonton YouTube-nya Juara. Jangan lupa di-subscribe dulu ya, subscribe dulu biar dapat notifikasi kalau ada video baru dari kita. Jadi kalau kamu mau support channel Juara TV ini, boleh ya kita subscribe bareng-bareng. Oke, itu aja obrolan kita pada malam hari ini. Sampai ketemu lagi di obrolan Juara berikutnya. Dah. Thank you semuanya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di Rusia. Tahun-tahun ke depan ya, insya Allah. Ya. Nanti kalau udah damai baru kita jalan-jalan sana lagi. Dah. Dah.